warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah An-Nazi'at yang merupakan ayat ke-16 dan ayat-ayat sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya pada 16, ayat nomor 16 surah An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah cerita tentang Musa? Pada mulanya ayat ini dipersembahkan untuk baginda Nabi. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sudah sampai kepada kisah cerita tentang Nabi Musa? Namun demikian, walaupun ayat ini pada mulanya ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi faedahnya juga adalah bermanfaat untuk kita. Makanya sebagian ulama berkata, jangan lihat sebab khusus ayat ini turun pada Nabi, tapi lihatlah keumuman lafaznya yang juga bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Allah sedang bercerita, bertanya kepada setiap jiwa-jiwa kita, hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu itu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi biasanya kalau mereka kerekang, membangkang, itu langsung dibinasakan, tidak tersisa. Habis Qom'ad, umatnya Nabi Hud, datangnya azab Allah karena pembangkangan mereka, ludas, habis semua, game over, tamat kaum itu. Kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga karena pembangkangan mereka terhadap Nabi dan utusan Rasul yang diutus pada mereka, habis semuanya. Kaum Nabi, umat Nabi Nuh, banjir besar yang menenggelamkan alam semesta. Apalagi negeri kaum Lut. Bagaimana negeri kaum Lut dijungkir balikan. Sehingga kalau ada yang berpendapat di daerah Jordania ada laut mati, itu dia bekas dari kaum Lut yang dijungkir balikan, itu tidak ada lagi yang tersisa. Walaupun perangainya masih ada hingga hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Musa umatnya bernama Bani Israel banyak sekali melakukan pelanggaran, banyak sekali melakukan hal-hal maksiat dan dosa. Hanya baru 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka sudah sembah anak sapi. Itu Bani Israel. Dan tidak
langsung dibinasakan oleh Allah. Sampai sekarang masih ada keturunan Bani Israel itu. Dan itu uniknya, beda dengan umat-umat yang lain. Di antara ulama tafsir ada yang berkomentar, kalau Nabi Musa itu simbol dari yang hak, Fir'aun itu simbol dari al-batil, yang hak dan yang al-batil ini terus bertentangan, berlawanan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, makanya oleh karena itu dipersembahkan kepada kita kisah Musa, tentu lawan dengan Fir'aun, agar mengingatkan kita pertarungan yang hak dan yang batil masih tetap akan terus berjalan. Bapak Ibu pastikan diri kita mau ikut yang hak atau mau ikut yang batil. Hal ataka hadis Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Bagaimana dengan kisah Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di Bukit Tursina. Baik. Bukit Tursina itu kira-kira lebih kurang 300-400 km dari kota Kairo. Di mana posisinya? Di perbatasan terusan Suez. Namanya Bukit Tursina, nama daerahnya Sinai. Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya mahasiswa kalau di musim panas, ini tempat pariwisata, berangkat setelah Isya dari kota Kairo sampai jam setengah 12 atau 11.30 di bawah Bukit Tursina ini, mendaki kira-kira 3 jam pula 4 jam sampai di puncak. Orang Yahudi menganggap ini tempat sucinya karena Nabi Musa berbicara dengan Allah, mendapatkan perintah dan wahyu di sini, Bukit Tursina. Orang Kristiani menganggap ini juga daerah suci mereka karena ajaran-ajaran Taurat itu dapat di sini. Karena Bapak Ibu, orang Kristiani meyakini adanya yang disebut perjanjian lama, itu Taurat. Orang Islam juga ini adalah tempat sucinya. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan Bukit Tursina. Waktu di sini demi Bukit Tursina. Kenapa? Karena kaum muslimin meyakini, mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa. Baik yang dimuliakan Allah, 30 menit turun dari tempat ini itu sudah kelihatan perbatasan dengan Palestina. Sekarang ada pula bendera Israel, penjajah, la'natullah alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa tengah malam mendaki? Karena panas, tidak mungkin kalau di siang hari mendaki bebatuan itu. Berharap sudah turun sampai lagi di bawah sebelum matahari tinggi. Nah, itu tujuannya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apa perintah Allah kepada Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keterlaluan, sudah melampaui batas. Itu perintahnya jelas. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, perintah ini normatif, biasa saja kalau kita membaca ini. Tetapi ulama-ulama tafsir melihat ini perintah yang amat sangat berat. Dilihat dari dua sisi. Amat sangat berat dilihat dari sisi pertama, Fir'aun itu bagi Nabi Musa itu bukan orang jauh, mantan majikan. Nabi Musa lama tinggal di rumahnya Fir'aun. Nabi Musa dari bayi balita sudah hidup di situ, banyak makan makanannya Fir'aun. Dan sekarang Allah menyuruh Musa untuk melakukan amar ma'ruf. Musa versus Fir'aun. Nah, ini berat ini. Bapak Ibu punya anak, ibu yang melahirkan, Bapak Ibu memberikan seluruh kebutuhannya, disekolahkan sampai pulang ke Jakarta, sampai ke luar negeri. Lalu sudah berhasil, pulang-pulang ke tanah air, pulang-pulang ke kampung halaman. Lalu anak itu akan berlawanan dengan orang tuanya yang selama ini memberikan kebutuhannya. Berat, itu. Nah, apalagi dalam bahasa Minang disebut kata gigi lidah, sudah banyak makan makanannya Fir'aun. Lalu ia akan mendakwahnya, akan berlawanan. Berat. Berat yang kedua, apabila kita melihat Nabi Musa itu baru saja keluar dari
Mesir sebagai pelarian. Ibu, ada yang berselisih, yang berkelahi di Mesir. Kebetulan satu di antaranya dari pihak pribumi orang asli, yaitu Bani Israel, berlawanan, berkelahi dengan pendatang. Nabi Musa ingin melerai, lalu tamparan tangan Nabi Musa itu mengakibatkan mati salah satu. Yang kebetulan mati itu adalah dari pihak Bani Israel. Heboh. Yang mengakibatkan Nabi Musa harus keluar dari Mesir. Keluar untuk selamat, untuk menyelamatkan diri. Keluar dari Mesir sampai ke daerah yang jauh, yang dalam Al-Quran itu disebut dengan daerah Madian. Jauh tuh. Di daerah Madian itu ketemu dengan Nabi Syuaib. Di daerah Madian itu juga nanti dari pintunya itu mendapatkan tongkat itu, tongkat Isa. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, lalu Allah perintahkan di Bukit Tursina kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun. Pergi ke Fir'aun artinya balik kampung, pulang kampung, pergi ke Mesir. Apa kira-kira pandangan pendapat warga Mesir ketika melihat Nabi Musa? Itu patang yang membunuh Tuhan. Dia yang paling dicari kemarin, yang melakukan kriminal, pasti segar dalam ingatan warga Mesir seperti demikian. Jadi ini berat. Bagaimana ia akan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan risalahnya kepada masyarakat Mesir dengan latar belakang psikologi yang seperti itu? Berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Nabi Musa sebelum mengeksekusi menjalankan perintah Allah itu, dia berdoa, bermohon kepada Allah. Nah, itu doanya dihafal oleh kita dari kecil, anak-anak sudah menghafalnya. Itu doa Nabi Musa, itu terdapat dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama doa Nabi Musa adalah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Bapak Ibu, seberat apapun tugas amanah, kalau hati lapang, insya Allah lah aman. Tapi seringan sesimpel apapun amanah dan tugas, tapi kalau hati sempit, mungkin 1001 alasan bisa hadirkan. Kalau hati itu ada, hati sempit. Seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh Nabi Musa, kalau hati dengan hati yang lapang, insya Allah. Permohonan yang kedua dari Nabi Musa adalah wa yassirli amri, supaya dimudahkan urusan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berdoa, doa ini luar biasa. Jangan anggap remeh. Kalau Allah belum memudahkan urusan, payah, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah urusan, apa? Ada mahasiswa ingin ujian skripsi, ada peralu 3 tanda tangan, ada udah dapat Pak. Anak cek lah, ya Allah, susahnya minta ampun. Pak, katanya kawan TU, namanya Pak Eko, Pak, punya senang kalau senang. Habis itu jam 2 baru selesai zuhur. Tunggu dari pagi sampai jam 2. Ada jam 2 Pak, ada juga tantang lagi. Ada PC kabar dari TU, apa tuh dapat ke bandara seminggu dulu di Jakarta. Itu kan Bapak Ibu sekalian, belum dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memudahkan, ada 3 perlu tanda tangan, tiga sedang makan lentong di pagi hari. 2 bini sekali tetap. Cik 2-3 selesai. Kalau Allah ingin memudahkan. Jadi oleh karena itu doa ini perlu kita ingatkan untuk kelapangan hati dan juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan urusan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mulailah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Bagaimana cara? Dalam ayat yang lain ada teori yang disampaikan begini: izhab ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina. Musa, pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia sudah keterlaluan, dia sudah melampaui batas. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Wa qul lahu qawlan layyina. Ana terbayang kalau orang menyebut nama Fir'aun, zalim, tirani, pamberan, ada program kerjanya membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Segarang itu Fir'aun, tetapi tetap saja Allah memerintahkan
Musa untuk menyampaikan perkataannya dengan lemah lembut. Bapak Ibu yang garang dilawan itu garang, mungkin akan lain dan terjadi ya. Tapi garang dilawan dengan kelembutan asal. Tapi ternyata walaupun teori itu disampaikan oleh Allah wa kullahu qawlan layyina, tapi yang namanya Fir'aun tetap saja dalam pembangkangannya. Makanya disebutkan oleh Allah, inilah yang dilakukan Musa kepada Fir'aun. Ya, tahapan-tahapan dakwahnya mengajak kembali Fir'aun untuk merenungi tentang jati dirinya sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Fir'aun, saya ada keinginan juga untuk memperbaiki diri, membersihan hati. Bapak Ibu, ini teori pendekatan kepada Fir'aun ini bukan hanya untuk Fir'aun, tetapi kepada kita juga. Apa itu? Faqul hal laka ila an tazakka, itu bermakna untuk melakukan perenungan tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Membersihkan jiwa, membersihkan hati, keluarkan semua kesombongan, kecokakan dalam hati, akui dan yakini bahwa kekuasaan Allah Sang Pencipta, Dia yang Maha Besar, kita ini kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyatun nafs, membersihkan kekhurafatan, membersihkan, meluruskan tentang akidah yang mana letaknya dalam hati. Itu penting. Apakah Fir'aun kembali ke pangkal jalan? Belum digubris, masih tetap dalam kesesatannya. Lalu dilakukan pendekatan kedua oleh Nabi Musa. Ayat berikutnya menyebutkan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, menunjukinya supaya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi Musa yang memberikan petunjuk hidayah, yang memberikan petunjuk Allah. Berharap semoga kiranya Nabi Musa menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayahnya Fir'aun. Kita ini Bapak Ibu ya, tidak bisa mewariskan hidayah itu bagi anak ataupun siapa kita di keluarga. Harus kita sampaikan, kita dakwahi, kita sampaikan juga. Hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita disuruh berdoa hanya Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Hakikat yang memberikan petunjuk bukan kita Bapak Ibu, hidayah itu dari Allah. Tapi ayat ini ingin menyampaikan hidayah itu bukan ditunggu. Lalu sadar ada Ustaz ada hidayah, pada saya dulu. Itu kenapa? Hidayah itu Pak Bu harus dicari. Hidayah itu harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Hidayah itu datang ke masjid ini, dengarkan kaji. Dapat dulu, dapat dulu, masih bisa. Bukan ditunggu. Tidak bisa ada Ustaz. Kalau jual basah, Ustaz mandi sekalian. Karena rambut terbendak. Bapak Ibu tidak boleh pesimis dari rahmat Allah. Allah berfirman tentang hidayah ini dalam Al-Quran. Faman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah kami, kata Allah, kami akan tunjuki dia jalan-jalannya. Bukan menunggu. Nantilah setelah pensiun nantilah setelah pensiun Mas Haji. Siapa yang dapat jaminan bahwa hidayah Allah itu akan dapat sesuatu nanti? Hidayah harus dicari. Yang kedua, apakah Fir'aun dengan teori itu mendapatkan hidayah betul mengikuti arahan Musa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa mendekatinya dengan mengingat supaya takutlah kepada Allah. Teori yang disebut al-khasyah. Jadi ayat itu Pak Bu memberikan kepada kita beberapa teori. Yang pertama, pendekatan Nabi Musa dengan lemah lembut, tidak bisa lemah lembut dan juga bergeming dan Fir'aun. Yang kedua dengan tazkiyatun nafs, mengajaknya melakukan perenungan, membersihkan jiwa. Yang ketiga, hidayah, teori hidayah, agar hidayah itu dicari, agar hidayah itu didekati, diusahakan itu. Yang keempat adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut dengan azab Allah yang siap sedia untuk diumpankan kepada yang setiap yang engkar kepadanya.
semua takut dengan singa, takut dengan harimau. Apakah begitu takut dengan Allah? Oh tidak, bertolak belakang. Kalau dia takut dengan harimau atau singa, larilah sekencang-kencangnya. Jarak antara kita dengan harimau yang mengejar, di situ letak keterjaminan keselamatan kita. Alhamdulillah, tinggal di kota, yang lain di hutan belantara, aman loh. Yang lain lebih tinggi di kurang luas itu di kebun binatang. Awak di kota aman kita aman. Kalau seandainya harimaunya di depan masjid kita ini, tidak ada jalan yang bisa keluar. Tidak ada jalan yang bisa keluar. Keterancaman keselamatan. Maka oleh karena itu menjauh. Itu kalau takut dengan harimau. Kalau takut dengan Allah, ya Ustaz, Allah lebih dosa, Allah lebih bermaksiat. Lalu lari dari Allah. Sama lagi. Dunia milik Allah. Tidak sebut ini, tidak sebut di akhirat pasti bertemu dengan Allah. Dosa-dosa yang terdokumentasikan dengan baik. Oleh karena itu takut dengan Allah itu maksudnya begini Bapak Ibu, mendekatlah kepadanya, mendekatlah kepada Allah. Akui salah kesalahan kita, akui kesalahan itu, beristighfar minta ampun kepada Allah, bangun di sepertiga malam 20 jam, adukan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat dengan taubat dan nasuha, kan itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, itulah makna hakikat dari takut kepada Allah, mendekat bukan menjauh. Dan bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang terbaik itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik itu di antara kita yang mereka setelah berbuat maksiat dan dosa bertaubat dengan taubat dan nasuha. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita punya potensi hilaf, salah dan berbuat dosa, dan yang terbaik dari mereka yang berbuat dosa orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Fir'aun kembali ke pangkal jalan? Apakah Fir'aun mau mendengarkan arahan Nabi Musa? Tidak. Lalu berikutnya Nabi Musa melakukan pendekatan dengan cara fa'arahul ayatal kubra. Ia menampakkan ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah anugerahkan padanya. Apa yang dimaksud ayatul kubra? Mukjizat yang Allah berikan. Bahwa mukjizat itu satu kelebihan yang di luar dari akal nalar manusia, yang diberikan hanya kepada para nabi-nabi dan rasul, dan itu sekaligus pembuktiannya sebagai nabi, sebagai rasul. Apa tujuannya? Melemahkan lawan. Kalau sesuatu yang kelebihan sebelum ia diangkat menjadi rasul, itu namanya irhas. Ustaz, apa dia bisa dapat menentu Ustaz? Kalau manusia tidak namanya mukjizat, bukan irhas. Kalau kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, maka itu disebut karamah. Tapi tentu Bapak Ibu tidak ada kalau apa aja lah kalau satu dapat karamah, tidak begitu, tidak dipelajari. Adalah anugerah dari Allah atas kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mendapatkannya dekat kepada Allah, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya, melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dicari, anugerah dari Allah. Nah, begitu ya, dengan ketaatannya. Tapi ada orang tidak jelas sholatnya, tidak jelas ke masjidnya, tidak jelas hubungannya dengan sesama. Apa itu udah bisa sejalan jaya? Bukan wali Allah, mungkin wali syaitan. Nah ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mukjizat yang Allah berikan pada nabi-nabi itu biasanya mengangkat isu yang tren di tengah masyarakat. Apa isu yang tren di masyarakatnya Fir'aun, masyarakat Mesir waktu itu? Soal sihir menyihir. Sihir menyihir ini luar biasa di waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Jadi Bapak Ibu, masyarakat Mesir dengan para tukang sihirnya, dengan tali temali itu bisa membuat ular-ular kecil, banyak ular banyak. Tongkatnya Nabi Musa agak unik. Dia satu saja ular besar, tetapi memakan semua ular-ular kecil itu. Nah ini ya, beda. Tongkat Nabi Musa dengan satu pukulan, maka itu laut terbelah. Ada jalan tol yang menyelamatkan pasukan Musa dan tentaranya, tidak untuk pasukan Fir'aun. Nah itu dia. Bapak Ibu, dengan ayat tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan itu, mukjizat yang Allah berikan kepada
banyak dari ahli-ahli tukang sihir masuk kepada ajaran Nabi Musa, meninggalkan sihirnya dan tidak lagi mengikuti banyak. Berharap dengan teori itu Fir'aun juga kembali ke pangkal jalan, mengakui tentang ketersesatannya yang terjadi tadi. Nah, ya gubris, Fir'aun tetap dalam kesesatannya. Justru ayat-ayat berikutnya adalah tanggapan respon dari Fir'aun. Ini sikapnya Fir'aun. Fakazzaba wa asa. Ia mendustakan seluruh keterangan yang disampaikan Musa, wa asa, dan ia bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu, kedurhakaan itu muncul setelah pendustaan terhadap agama. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang mendustakan agama itu adalah yang menghardi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, lalai dalam sholatnya, ria dalam sholatnya, lalu menghalangi orang lain dalam kebaikan. Orang yang durhaka terhadap Allah diawali dengan mendustakan akan ajaran agama. Yang kedua, respon dari Fir'aun selain ia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, thumma adbara yas'a. Adbara membelakangi, menolak seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tidak bisa ia menjadi cerminan terhadap Fir'aun. Justru yas'a. Yas'a itu berusaha, bahasa Arab yang berakar dari kata sa'i. Ibunda Hajar dulu mencari air, berusaha dia sehingga sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, bukan 1 keliling, 7 keliling. Itu ya. Perkataan yas'a pada ayat ini, Fir'aun ia berusaha untuk memastikan eksistensinya sebagai raja yang berkuasa. Ia berusaha dengan seluruh tenaga. Apa saja usahanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya lebih kekuasaannya itu mantap, maka dalam negara itu ia harus menguasai beberapa titik sebagai penyanggahnya. Apa? Yang pertama, orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu, ekonomi itu orang-orang yang menyanggah. Kalau dapat orang-orang kayanya, maka satu negeri dapat ditaklukkan. Fir'aun tahu betul tentang hal itu, sehingga orang kayanya di negeri Mesir itu sudah dia pegang. Siapakah yang mewakili orang kaya dalam Al-Quran itu disebutkan Qarun. Adi masih Pak Dapet, kuameh dari mana itu? Itu disebut harta Qarun. Saking banyaknya hartanya kan? Saking banyaknya hartanya. Yang kedua, penyanggah dapat berkuasa di suatu negara itu kalau kita dapat memegang kepala tentara. Fir'aun itu untuk eksistensinya ia pegang itu tentara yang diwakili namanya dalam Quran dengan Haman. Haman itu ketuanya tentara yang itu di belakangnya Fir'aun, sehingga sempurna. Apalagi supaya ia kekuasaannya berkuasa penuh, maka ia pastikan rakyatnya, pengikutnya adalah pengikut yang bodoh. Kenapa? Karena pengikut masyarakat yang bodoh itu mau saja diarahkan sesuai dengan keinginannya raja yang zalim. Tapi kalau masyarakatnya pintar, terdidik, itu tidak mau begitu saja untuk mengikuti yang tidak benar. Aja pastikan itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di antara programnya Fir'aun itu terhadap rakyatnya adalah yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ia membuat program membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Ustaz, kalau dibunuh sesadunya laki-laki ada keturunan nikah segala macam. Nah, yang dibunuh itu anak laki-laki dari suku-suku tertentu yang diduga keras akan merongrong kekuasaannya Fir'aun. Keluarga Nabi Musa itu satu keluarga yang di blacklist, yang itu dianggap merongrong keutuhan kekuasaannya Raja Mesir Fir'aun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika melahirkan punya Musa itu mempersiapkan tempat untuk dihanyutkan begitu. Tapi alhamdulillah dapat oleh keluarga Fir'aun dan dijaga dipelihara dalam istana. Kira-kira begitu. Dan ibunda Nabi Musa juga masih berkesempatan untuk menyusukannya, karena dipanggil semua masyarakat siapa yang sedang menyusui anak yang bisa ternyata memang itu
Itu peluangnya juga kepada istri ibunya Musa untuk datang menyusuinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selain ia dapat menguasai ekonomi para orang kaya, itu diwakili dengan Qarun, ia menguasai seluruh orang-orang yang punya kekuatan dari sekuritas tentara, itu diwakili oleh Haman. Dia juga menguasai seluruh masyarakat yang membodohkan mereka, sehingga itu dengan mudah untuk dikerahkan, diarahkan, menyokong, mendukung Fir'aun. Lalu program berikutnya adalah yang dilakukan oleh Fir'aun, fahasyara. Hasyara itu artinya mengumpulkan. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat padang mahsyar, tempat berkumpul kan? Maka fahasyara, fanada, ia kumpulkan. Dan tahu kita apakah seminar besar atau pertemuan akbar, seluruh penyokongnya itu dia kumpulkan ramai-ramai, bala tentaranya, ekonomi, pokoknya semua yang pro, ingin memastikan eksistensinya ini. Lalu di situ dia deklarasi. Fahasyara fanada, fanada itu menyeru, memanggil, deklarasi. Bukan deklarasi calon wali kota Padang, bukan deklarasi calon gubernur, deklarasi yang isinya ayat berikut ini. Faqala ana rabbukumul a'la. Ayo deklarasinya apa Ibu? Apa isi deklarasinya? Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi kesombongan itu kalau sudah sampai pada puncaknya menjadi sampai pengakuan ia sebagai Tuhan. Pertama, pada mulanya kesombongannya itu menganggap remeh orang lain. Yang kedua, kesombongannya itu semena-mena, ingin menyuai orang atau dia matikan orang, itu dia berkuasa. Yang ketiga, karena dia itu sudah zalim, aniaya, dan di tangannya seluruh keputusan, maka naik lagi level kesombongan itu. Apa level kesombongan berikutnya? Menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan itu dideklarasikan di hadapan para rakyatnya. Ana rabbukumul a'la. Apa ya Ibu? Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu Allah tidak menerima. Bagaimanakah respon Allah Subhanahu wa taala ada pesaingnya ini? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah ambil tindakan. Akhadha itu artinya mengambil. Tapi ada makna kata yang halus dari kata mengambil itu. Apa makna kata yang halus? Mengambil dengan enteng, mengambil dengan mudah. Dalam bahasa Arab, ana akhudul ma, saya mengambil air, mengambil dengan enteng, dengan ringan, tak terlalu menipu, payah anda. Apa maksudnya? Fa'akhadahu Allah, sangat mudah untuk mengambil tindakan. Fir'aun yang hanya kecil begitu mudah sekali bagi Allah. Cukup Allah pertemukan, tepukan kembali lautan itu, tenggelam karam, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri saja dan sanggup. Inikah yang disebut sebagai Tuhan? Inikah yang disebut sebagai Tuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dengan lautnya pun tidak mau menerima ada di perutnya seorang bernama Fir'aun. Lalu itu laut melemparkannya ke pinggiran sehingga terdampar di pinggir laut. Masyarakat Mesir sudah tahu bahwa ini raja kita ini. Mereka kenali wajahnya. Dan di saat itu mereka sudah punya kemampuan untuk membalsam, memulihkan, mengawetkan raja-raja mereka. Lalu diambil itu dan diawetkan hingga hari ini Bapak Ibu, mengerikan, hitam, asik kan, tulang-tulang yang tinggal lagi, dan masih ada di Museum Tahrir di kota Kairo di Mesir. Ada satu ayat di dalam surah Yunus, nahnu nunajjika bi badanika litakuna ayatan min khalfika. Kami yang selamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah, agar tidak ada lagi di belakangnya itu yang berperangai seperti ini. Nah, itu sudah dibuat tahun, masih belum masa itu Pak. Masih ada hingga hari ini muminya yang diawetkan, sangat jelek dan hina. Allah jadikan itu monumen, sebagai monumen laboratorium kehidupan, pembangkangan, dan bahkan pengakuannya sebagai Tuhan berakhir dengan sangat bencana seperti itu. Yang sombong, yang zalim, yang tirani, sia-sia akan diperlakukan seperti itu oleh Allah. Kenapa? Ibnu Khaldun mengatakan sejarah itu dia akan berulang kembali. Kaidah di dalam tafsir menafsirkan ayat Quran,
bila satu tokoh disebutkan dalam Quran tidak disebut nama asli. Fir'aun itu bukan nama asli Pak Bu. Fir'aun itu nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno. Kalau disebutkan dalam Al-Quran nama bukan nama asli tapi nama inisial, nama panggilan, atau satu peristiwa tidak disebutkan dengan detail di mana kejadiannya, kapan terjadinya, datang dalam bentuk global saja, maka peristiwa yang seperti itu, tokoh yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Fir'aun yang asli yang disebut dengan Ramses II sudah mati tenggelam, bangkainya, tulang belulangnya masih ada di kota Kairo di Tahrir, di museum. Tapi perangainya masih ada hingga hari ini. Tidak lagi namanya Fir'aun, tapi dengan nama-nama modern yang hidup di zaman kita sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ditutup oleh Allah pada ayatnya, Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu ibrah, pelajaran berharga bagi siapa yang masih ada rasa takut terhadap Tuhannya di dalam hatinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Setiap kezaliman yang dilakukan, ia akan bernasib seperti nasibnya Fir'aun. Cepat atau lambat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekurangan kehilafannya. Jazakumullah khair jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.